Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laherdin dengan NIM 246500085. Di sini saya selaku mahasiswa dan kebetulan saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang Microsoft Excel. Kebetulan saya kuliah dan mengambil jurusan Teknik Informatika dan tugas ini bermata kuliah Applikom, aplikasi komputer kantor. Lanjut saja kita masuk pembahasan. Di poin A di sini pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang digunakan untuk memasukkan data angka ke dalam lembaran kerja yang disebut worksheet. Sudah banyak versi Microsoft Excel yang terbit di pasaran, di antaranya Microsoft Excel versi 2003, versi 2007, versi 2010 dan versi 2013. Untuk kali ini penulis akan membahas mengenai Microsoft Excel 2010. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari perkembangannya karena fungsi-fungsinya pun masih sama. Kalaupun terdapat perbedaan, hanya terdapat pada sisi letak dan pengelompokannya saja. Microsoft Excel banyak digunakan untuk membuat laporan aplikasi kantor seperti laporan data rugi, laporan akuntansi, pembuatan database, laporan bisnis, laporan statistik, data, dan lain sebagainya. Di sini masuk di B, sejarah Microsoft Excel. Microsoft Excel sejak Excel pada tahun 1982. Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang disebut dengan multiplane yang sangat populer dalam sistem-sistem CPM, tapi tidak dalam sistem Microsoft DOS. Mengingat di sana sudah berdiri saingannya, yakni Lotus 123. Hal ini membuat Microsoft memulai pengembangan sebuah program spreadsheet yang baru yang disebut dengan Excel. Excel pertama kali dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1985 sebagai suite Microsoft Office. Versi pertama Excel hanya tersedia untuk sistem operasi Macintosh. Pada tahun 1987, Microsoft merilis Excel 2.0 untuk platform Windows yang mulai meningkatkan popularitasnya. Excel terus mengalami perkembangan dengan penambahan berbagai fitur canggih seperti grafis, tabel, pivot, dan dukungan untuk berbagai jenis data. Seiring berjalannya waktu, Excel mengeluarkan berbagai versi semakin canggih. Versi terbaru Excel 363 memiliki kemampuan untuk bekerja secara online dan terintegrasi dengan berbagai alat berbasis cloud. Maaf ya. Saya ulang, seiring berjalannya waktu, Excel mengeluarkan berbagai versi yang semakin canggih. Versi terbaru Excel 363 memiliki kemampuan untuk bekerja secara online dan terintegrasi dengan berbagai alat berbasis cloud. Di C, fungsi rumus Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki berbagai fungsi dan rumus yang sangat membantu dalam pengolahan data. Berikut beberapa fungsi rumus dalam Microsoft Excel yang dapat digunakan. Di sini poin 1, sum. Sum adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Contohnya, jika Anda ingin menjumlahkan angka pada sel A2 sampai sel A10, maka rumus yang digunakan adalah sama dengan sum dalam kurung A2.2 A6. Di poin 2, max dan min. Max dan min adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Penjualan bulan Januari 2020 sampai Januari 2021. Masukkan hasil penjualan data pada satu sel, deret ke bawah atau ke samping. Misalnya sel A2 sampai sel A13. Lalu Anda bisa menggunakan rumus. Contohnya, jika Anda ingin mencari nilai tertinggi dan terendah dari hasil, di sini terbesar sama dengan max, A2.2 A13, dan terkecil sama dengan min, A2.A13. Lanjut di poin 3. Poin 3 ini average.
Rumus Excel average berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Contohnya, Anda sedang mencari rata-rata nilai mata kuliah yang ada pada sel A2 hingga A20. Anda bisa menggunakan rumus. Di sini rumus average A2 dalam kurung A2 sama dengan A20. Contohnya sudah bisa dilihat. Dan kita masuk di poin 4. Di sini code. Rumus code pada Excel berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Contohnya adalah data pada sel A1 sampai sel M1 terdapat data angka dan huruf dan data huruf. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka maka Anda bisa menggunakan rumus ini. Rumus yang ini ya sama dengan count dalam kurung A1 M1. Kita masuk di poin 5. Poin 5 ini counta hampir sama dengan count. Rumus Excel counta digunakan bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga sel berisi apapun, sehingga Anda bisa menghitung jumlah sel yang tidak cocok. Sehingga Anda bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Contohnya, Anda memiliki data angka dan juga kata pada sel A1 sampai dengan sel P1. Di antara sel tersebut terdapat beberapa sel yang kosong. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, Anda bisa menggunakan rumus Excel. Rumus Excel yang ini ya bisa dilihat sama dengan counta dalam kurung A1 sama dengan P1. Kita masuk poin 6. Di sini poin 6 stream. Rumus Excel stream berguna untuk menghapus spasi yang berlebihan atau lebih pada kalimat yang ada di sel. Rumus ini hanya bisa diaplikasikan pada satu sel saja. Contohnya rumusnya adalah ini, contohnya bisa kita lihat sama dengan trim A3 dalam kurung A3. Selanjutnya kita masuk di poin 7. Poin 7 ini if. Rumus if merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika tertentu. Rumus ini memang cukup kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data, benar atau salah, dan lulus atau tidak lulus. Contohnya, jika Anda ingin mendapatkan data mahasiswa yang lulus dan yang mengulang sesuai dengan nilai rata-rata yang ditentukan, Anda bisa menggunakan rumus logika ini. Bisa dilihat contohnya, sama dengan if dalam kurung A2 75 lulus mengulang. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini. Dan kita masuk di poin 8, N. Rumus Excel N digunakan untuk menentukan benar dalam kurung true atau salah dalam kurung false pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika. Contohnya saat Anda ingin mencari tahu apakah nilai A1 lebih dari 75 dan kurang dari 100, maka bisa menggunakan rumus ini. Jika data pada sel memenuhi kriteria, maka akan muncul hasil dengan tulisan true. Begitu sebaliknya, rumusnya adalah dalam kurung N dalam kurung A1 75 A1 lebih kecil 100. Contohnya kita bisa lihat di sini. Dan kita lanjut di poin 9, OR. Hampir sama dengan rumus N, rumus OR juga berfungsi untuk menentukan salah atau benarnya data yang ada di sel. Bedanya rumus N harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria rumus logika. Contohnya, jika Anda memiliki data angka dan ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90. Jika memenuhi salah satunya, maka akan muncul hasil true. Beginilah rumusnya. Kita bisa lihat rumusnya sama dengan OR A1 60 A1 90. Kita masuk di poin 10. Di sini note. Rumus Excel note adalah kebalikan dari rumus N dan OR. Karena rumus ini akan memunculkan jawaban true pada data yang tidak masuk kriteria. Contohnya, Anda mencari tahu apakah nilai A tidak lebih dari 100. Jika angkanya adalah kurang dari 100, maka akan muncul hasil true. Rumusnya adalah sama dengan not dalam kurung A1 lebih besar 100 dan sebaliknya.
Jadi terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Microsoft Excel. Kalau ada kata bahasa atau ucapan yang salah mohon dimaafkan, karena saya di sini selaku mahasiswa dan juga masih belajar, sama-sama belajar. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.